Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hafizul Askia dengan NIM 12020515677. Kali ini saya akan membuat tugas video tentang kerjasama internasional pencegahan korupsi, yang mana dari video ini bertujuan untuk memenuhi tugas tindak pidana korupsi bersama dosen pengampu Ibu Siti Aisyah. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan. Seorang kepala camat di negara A melakukan korupsi senilai 5 miliar. Pelaku saat ini dalam proses penangkapan. Begini Pak, dari laporan polisi, pelaku saya masuk ke wilayah Bapak. Saya ingin melakukan kerjasama untuk menangkap pelaku di wilayah Bapak. Enggak. Oke, saya terima. Kamu ingin kerjasama dengan saya menangkap pelaku korupsi yang lari ke negara saya. Ini data-data dari penyelidikan sementara. Oke, saya terima. Saya akan bantu Anda untuk menangkap pelaku yang lari ke negara saya. Oke? Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Setelah melakukan pencarian, diduga kepala camat tersebut melarikan diri ke negara B, dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Indonesia sudah bergabung di Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, salah satunya UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, yang dibentuk oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tahun 2003. Ini merupakan salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Negara Indonesia menandatangani konvensi UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, pada tahun 2003 dan telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Tujuan UNCAC menurut UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1, yang pertama yaitu meningkatkan dan memperkuat upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif. Yang kedua itu meningkatkan, memfasilitasi dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk dalam pengembalian aset. Yang ketiga yaitu meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan mengelola yang baik urusan-urusan publik dan kekayaan publik. Selanjutnya ada kerjasama internasional oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kerjasama internasional oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat dengan KPK sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai trigger mekanisme pemberantasan korupsi. KPK telah berupaya melakukan berbagai kerjasama internasional. Dua bentuk kerjasama internasional ini yakni International Assistance dan International Cooperation. Yang dilakukan oleh KPK adalah sebagai berikut. Yang pertama, International Assistance, yang merupakan bagian dari kerjasama internasional yang menjadi jembatan antara investigasi di tingkat nasional dan internasional, termasuk di dalamnya aset recovery. Aktivitas yang dilakukan meliputi pertukaran informasi, joint investigation, penangkapan dan penahanan pelaku, pertukaran bukti dan saksi, permintaan bantuan timbal balik, ekstradisi, pengembalian, serta perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan lain-lain. Yang kedua itu International Cooperation, yang dilakukan melalui law enforcement network di seluruh dunia, baik sebagai negara pemohon atau termohon. Bantuan KPK telah memiliki pengalaman dan network yang dengan beberapa negara seperti Amerika, United Kingdom, Australia, Kolombia, Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Kamboja, Hong Kong, Cina, Jepang, Jerman, Swiss, Korea, Belanda, Timor Leste, Kanada, Spanyol, Dominika, dan lain sebagainya. Network atau jaringan ini sangat penting karena salah satu modus operandi korupsi adalah dengan menggunakan yurisdiksi negara asing sebagai tempat untuk bersembunyi dan menyimpan uang hasil korupsi. Ayo bersama berantas korupsi di Indonesia.